Pemirsa, bocah SD berusia 11 tahun nekat bawa mobil pick-up dan angkut puluhan temannya saat pulang sekolah di Pamekasan, Jawa Timur. Polisi lakukan tindakan tilang usai videonya viral. Masih mengenakan seragam pramuka, MAR 11 tahun nekat membawa mobil pick-up saat pulang sekolah di Jalan Raya Desa Batu Kerboi, Pasean, Pamekasan. Mirisnya lagi, ia turut mengangkut puluhan temannya menggunakan pick-up milik orang tuanya. Video aksi nekat bocah ini pun viral hingga mendapat kecaman warganet. Tak butuh waktu lama polisi melakukan sanksi tilang. Selain membahayakan, MAR juga belum memiliki surat izin mengemudi. Di keterangan yang bersangkutan dia juga baru belajar, jadi dari keterangan itu sangat membahayakan sekali untuk keselamatan baik pengemudi maupun penumpang. Polisi juga menghimbau masyarakat khususnya orang tua untuk bijak memberikan izin membawa kendaraan bagi anaknya. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Priyanto, iNews melaporkan. Setelah sempat kabur, pria pembunuh istrinya saat berdagang minuman di Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap. Pelaku mengaku cemburu dan sakit hati karena istrinya mempunyai pria idaman lain. Tanpa perlawanan, MH ditangkap di rumahnya di kawasan Sedati, Sidoarjo. Pria 43 tahun ini sempat melarikan diri setelah menikam istrinya FN 22 tahun saat berdagang minuman di Wage Taman, Sidoarjo. Saat diperiksa, pelaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena cemburu dan sakit hati FN berselingkuh. Bahkan MH berniat membunuh selingkuhan istrinya tapi keburu ditangkap. Saat penangkapan, polisi menyita sepeda motor dan senjata yang digunakan untuk membunuh korban. Bahkan si pelaku itu janjian sama selingkuhannya, bisa nggak ketemu sama selingkuhannya. Tapi ternyata istrinya menutupi, dan HP-nya pada saat dicek ternyata memang banyak komunikasi korban dengan pria lain. Detik-detik pembunuhan FN yang berprofesi sebagai pedagang minuman di kawasan Wage Taman, Sidoarjo terekam CCTV. Korban tewas karena mengalami luka 7 tikaman. Sementara pelaku yang ternyata suaminya sendiri langsung kabur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi olah TKP kecelakaan beruntun yang menyebabkan 1 orang tewas, 3 luka berat dan 24 luka ringan di kilometer 92 Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat truk alami kerusakan rem. Olah TKP kecelakaan beruntun yang melibatkan 21 kendaraan dan menyebabkan 1 tewas dan 28 terluka di ruas jalan tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta. Digelar pukul 7.30 WIB hingga 8.30 WIB pagi tadi. Selama olah TKP, arus lalu lintas dialihkan melalui gerbang tol Cikamuning dan masuk kembali melalui gerbang tol Jatiluhur. Sementara hingga tadi malam, seluruh korban masih menjalani perawatan di RSU Dr. Abdul Drajak. 3 harus dirawat intensif dan 24 terluka cukup parah. Sebagian besar para korban menderita luka lecet hingga patah tulang akibat terhimpit kendaraan. Untuk korban tewas merupakan wanita berusia 14 tahun. Terdorong dari belakang, terdorong terus ke tengah-tengah ke arah apa sih tadi itu ya, ke arah kiri langsung ke kanan lagi. Ya, saya keluar dari kemudi langsung naik ke atas. Tabrakan beruntun terjadi di Tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah truk penuh muatan tiba-tiba menghantam antrean kendaraan di tengah hujan. Tim Liputan iNews melaporkan. KM88. Video kecelakaan beruntun di kilometer 92 Tol Purbalenyi arah Jakarta viral. Akibat kejadian ini sejumlah mobil ringsek, bahkan ada yang terbalik hingga tumpang tindih. Kecelakaan terjadi di tengah guyuran hujan dan melibatkan berbagai jenis kendaraan mulai dari truk, bus hingga mobil pribadi. Seluruh korban berusaha menyelamatkan diri keluar dari kendaraan hingga suara tangisan histeris korban pecah di lokasi.
Petugas di TKP fokus mengevakuasi para korban. Akibat kecelakaan, lalu lintas di tol Purbalenyi arah Jakarta ditutup sementara. Sementara kendaraan dari Bandung menuju Jakarta dialihkan keluar melalui gerbang tol Cikamuning dan masuk kembali di pintu tol KM 84 arah Jakarta. Polisi menyatakan penyebab kecelakaan akibat sebuah truk mengalami kerusakan fungsi rem. Apalagi saat itu truk syarat muatan. Akibatnya pengemudi tidak bisa menghentikan laju truk di tengah hujan dan jalan menurun hingga langsung menabrak kendaraan di depannya. Kurang lebih 5 kilo ya sampai TKP ya. Kemudian didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4 ya, artinya ini gigi tinggi sementara di situ turunan ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak rem yang ada di sana ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Data sementara ada 1 orang korban tewas, 3 luka berat dan 24 terluka. Sementara total kendaraan yang terlibat kecelakaan ada 21 unit. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 5 selebgram yang terdiri dari 3 wanita dan 2 waria ditangkap polisi karena mempromosikan bisnis digital judi online yang biasa beroperasi di kawasan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Mereka diduga sengaja mengunduh iklan judi online demi mendapatkan upah yang total nilainya mencapai belasan juta rupiah. Aktivitas mereka terungkap saat petugas melakukan patroli cyber. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan barang bukti 5 telepon seluler serta tangkapan layar unggahan iklan judi online. Saat diperiksa, salah satu tersangka mengaku menggunakan uang hasil promosi judi online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akun judi. Sehingga pada saat kita klik story-nya, secara otomatis kita akan masuk ke dalam aplikasi judi online yang memang sangat meresahkan di Indonesia ya. Para tersangka ini memiliki pengikut di atas 250.000 orang. Kini para pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Pemirsa, akibat remblong, sebuah truk pengangkut batu koral terjun ke jurang di Blitar, Jawa Timur. Akibatnya 2 orang tewas terjepit kabin truk. Warga mengevakuasi jasad korban kecelakaan dari bangkai truk yang terguling ke jurang di Selorejo, Blitar, Jawa Timur. 2 orang tewas dalam peristiwa ini, sementara 3 lainnya terluka. Para korban terjepit badan truk yang ringsek dan tidak bisa menyelamatkan diri karena kondisi air sungai saat itu juga meluap. Dari hasil olah TKP, kecelakaan terjadi diduga karena rem truk pengangkut batu koral ini blong. Sopir hilang kendali saat melalui jalan menurun. Hilang kendali akhirnya terperosok ke dalam sungai di dusun di Jalan Raya Desa Kalilegi, Kabupaten Blitar. Untuk korban sementara ini 3 di rumah sakit, yang 2 tadi dibawa ke rumah sakit, kondisi meninggal. Usai dievakuasi, para korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini kini ditangani anggota Polres Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan iNews melaporkan. Kemana kita? Ada Allah ya Robi. Pedagang kaki lima di kawasan wisata Cisarua menolak lapak dagangannya dibongkar petugas Satpol PP Kabupaten Bogor. Pedagang mengklaim bahwa mereka berdagang di atas lahan yang masih berstatus sengketa dan tidak mengganggu jalan. Para pedagang mengaku sudah mengurus izin mulai dari desa, kecamatan hingga ke Badan Pertanahan Nasional untuk menggunakan lahan yang berstatus sengketa itu. Karena pihak BPN sendiri ya sebagai instansi yang berwenang gitu menyatakan bahwa putusan tanah ini nanti adanya di pengadilan gitu. Artinya masih sengketa sampai sekarang. Masih sengketa. Itu yang pertama. Yang kedua gitu, kami punya itikat baik ya mengadakan mediasi dengan pihak SSBP ya, dengan pihak desa dan BPN. Mereka tidak pernah datang. Mana yang namanya Pak Alpata tidak pernah melihatkan artinya batang hidungnya seperti apa.
Meski mendapatkan penolakan, pembongkaran dan pengosongan area kawasan wisata Cisarua Puncak tetap berjalan. Petugas Satpol PP menegaskan jika pembongkaran sesuai aturan seperti penertiban sebelumnya. Penertiban di kawasan wisata Puncak ini sudah berlangsung sejak Agustus lalu. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima sesuai peraturan daerah Kabupaten Bogor yang menetapkan kawasan Puncak merupakan lahan terbuka hijau dan dilarang berjualan di pinggir jalan. Selain mengganggu pemandangan, seringkali menjadi penyebab dari kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 5 orang ditangkap petugas saat akan menuju India untuk menjual ginjalnya. Pelaku mengaku ditawari 600 juta rupiah untuk 1 ginjal dan beralasan melakukan aksinya untuk membayar pinjaman online. 5 calon penumpang pesawat ini ditangkap di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Mereka ditangkap saat pemeriksaan di imigrasi Terminal 2. Salah satu penumpang mengaku ke India untuk pengobatan istrinya yang sakit kulit. Namun saat pemeriksaan mendalam diketahui tujuan mereka ke India untuk menjual ginjal dengan harga 600 juta rupiah. Hasil pendalaman dari 5 orang yang ditangkap, 2 diantaranya sudah pernah menjual ginjal tahun 2023 dan 2024. Global kita tanyakan ada terkait hutang masalah online, pinjaman online dan sebagainya. Makanya dia si istri niat untuk membantu mengikuti suaminya menjual ginjal. Padahal sebelumnya suaminya juga baru tahun 2023 baru selesai menjual ginjalnya dengan ada nominal sekian. Si ibunya ikut membantu menjual ginjal dengan nominal sekian. Ya, kita bisa lihat kemarin peristiwa di Jakarta ada sekitar 122 orang kasus korban penjualan ginjal. Nah, ini di sini terjadi gitu. Kita nggak kepengen masyarakat Jawa Timur ini menjadi korban selanjutnya. Oleh karenanya kita akan lakukan upaya-upaya pengetatan supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. 5 terduga sindikat jual beli ginjal terancam hukuman 7 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah karena melanggar Undang-Undang Kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang manajer sebuah restoran ditangkap polisi karena merekam wanita teman kerjanya yang sedang mandi. Saat pemeriksaan terungkap, ia sudah puluhan kali melakukan aksinya dengan dalih untuk bahan fantasi. Seorang manajer rumah makan mewah di daerah Gajah Mungkur ditangkap unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, ia tertangkap basah merekam wanita rekan kerjanya yang sedang mandi di toilet karyawan. Saat itu aksinya ketahuan korban yang langsung berteriak. Tersangka sempat membantah saat hendak ditangkap. Namun ketika ponselnya diperiksa, ditemukan puluhan video rekaman serupa yang diambil sejak akhir tahun 2022. Semua korbannya wanita rekan kerjanya sendiri. Tersangka berdalih video itu untuk koleksi dan digunakan untuk berfantasi. Secara diam-diam melakukan pengambilan gambar di toilet, tetapi ini toilet khusus karyawan. Yang diintip adalah teman-teman kerja yang bersangkutan sebelumnya. Kini tersangka dijerat dengan pasal tentang pornografi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tembok sekolah SDN 2 Ciruas di Serang, Banten roboh timpa pedagang dan siswa yang sedang jajan. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Tembok Sekolah Dasar Negeri 2 Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten tiba-tiba ambruk. Akibat peristiwa ini 3 orang terluka, terdiri dari seorang pedagang dan anaknya serta seorang siswa yang sedang jajan. Ketiga korban yang tertimpa reruntuhan itu langsung dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan saksi sebelum roboh, tembok sekolah itu kondisinya memang sudah retak. Yang jajan masih sedikit lah. Coba kalau terjadinya setelah istirahat, mungkin beda lagi ceritanya, banyak korban. Berapa meter tembok? Masih besar ya. Sekaligus? Iya, sekaligus, bro, gitu, sekaligus. Terus pada lari itu yang pedagang?
Sementara pihak sekolah menyatakan telah mengajukan permohonan perbaikan kepada dinas terkait namun tak kunjung terrealisasi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Banjir merendam ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Sementara akibat cuaca ekstrem, pohon tumbang di kawasan Depok dan Serpong, Tangerang Selatan. Banjir sedalam setengah meter melanda perumahan Taman Mangu Indah, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Banjir yang datang tiba-tiba ini membuat aktivitas warga nyaris lumpuh. Akibat kejadian, kendaraan tidak bisa melintas. Warga yang akan beraktivitas terpaksa berjalan kaki menembus banjir. Banjir juga merendam Jalan Cegeraya hingga menyebabkan akses Pondok Aren ke arah Bintaro lumpuh dan menimbulkan kemacetan. Bahkan banyak kendaraan yang mogok karena nekat menembus banjir. Diduga banjir disebabkan jebolnya tanggul Kali Ciputat hingga luapan air hujan langsung masuk ke perumahan warga. Ini tanggul lagi dibangun, jebol. Jebol lagi. Ketinggian air berapa, Bang? Hah? Ketinggian air? Ketinggian air, nggak tahu dah. Di sana sih udah seisi ini sudah ada orang dewasa. Sudah ada orang dewasa? Iya, tadi di belakang tengah. Berapa rumah yang terendam, Bang? Wah, banyak, Bang. Hampir semuanya yang ini pinggiran udah kena semua. Banjir terjadi di beberapa titik di Tangerang disebabkan hujan deras yang turun 3 hari belakangan. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pohon besar tumbang hingga melintang usai diterjang hujan angin di Jalan Raya Sawangan, Depok. Akibatnya arus lalu lintas di kedua arah macet parah. Petugas pun berupaya mengevakuasi batang pohon agar jalan bisa dilintasi kendaraan. Selain itu, pohon tumbang juga menimpa warung bakso. Beruntung saat kejadian penjual dan pembeli bisa menyelamatkan diri. Berjalan selama 1 jam, batang pohon akhirnya bisa dievakuasi dari tengah jalan. Peristiwa pohon tumbang juga terjadi di Jalan Raya Alam Sutra Boulevard Serpong, Tangerang Selatan. Pohon tumbang usai hujan dan angin menerjang. Pohon tumbang menimpa 2 unit minibus yang sedang melintas hingga rusak parah. Batang pohon baru bisa dievakuasi setelah petugas dan warga berjibaku memotongnya selama 1 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Api berkobar di restoran Suka Grill Jalan Boulevard Selatan, kawasan Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung meluncur ke lokasi. Namun upaya pemadaman sempat terkendala resto yang masih tutup hingga petugas harus mendobrak pintu kaca. Petugas kemudian melokalisir api agar tidak meluas ke seluruh areal resto. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara api dipicu konsleting listrik. Kebakaran ini padam setelah 1 jam kemudian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Warga terutama emak-emak di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah langsung menyerbu mobil bak terbuka yang membawa 1.000 liter susu sapi murni untuk dibagikan secara gratis. Warga rela berdesakan membawa botol, jerigen, hingga galon untuk mendapatkan susu gratis. Pembagian susu gratis sebagai bentuk protes lantaran susu sapi peternak dan pengepul tidak terserap oleh industri pengolahan susu. Sementara meski berdesakan, warga mengaku senang bisa membawa pulang susu gratis yang nantinya bisa dinikmati bersama keluarga. Tadi agak sulit, harus maju-maju dulu, dorong-dorongan sama teman yang lain. Dapat berapa banyak tadi, Mbak? Ini baru 1 liter, tapi ada teman yang tertarik aja. Di rumah ya juga suka minum susu. Alhamdulillah ada yang gratisan ini. Ada pembatasan susu, itu bukannya kok susu kalang-kalang gitu ya, tapi susu yang paling bagus itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Pengepul dan peternak sapi perah berharap dengan adanya aksi ini, pemerintah dapat lebih cepat untuk mencarikan solusi agar peternak tidak gulung tikar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lansia menjadi korban penipuan hingga 500 juta rupiah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara.
Modus 4 pelaku ini mengaku bisa mengusir makhluk halus yang ada di rumah korban. Aksi penipuan modus mengusir setan terjadi dan menyebabkan korban kehilangan uang 500 juta rupiah di Sunterjaya Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang wanita lansia, Bernadette, menjadi korban ketika berbelanja di Pasar Sunterjaya, Kirana. Ketika korban berbelanja, seorang wanita datang menghampiri dan menanyakan obat untuk suaminya yang tengah sakit. Tak lama, wanita lain juga mengaku suaminya sakit serupa. Wanita lain juga datang mengaku tahu apa obat penyembuh penyakit kedua wanita tersebut. Namun syaratnya obat harus diambil wanita lanjut usia. Korban yang berniat menolong kedua wanita tersebut hanya mengikuti permintaan. Hingga akhirnya korban dimasukkan ke dalam mobil oleh 3 wanita yang merupakan komplotan. Terus dia bilang itu sama saya, ini ada syaratnya katanya. Tapi bukannya lampu, bukannya pisau apa gitu. Hasilnya emas sama uang katanya. Loh kok saya bilang kenapa emas sama uang? Saya bilang mikir dong saya juga ya. Iya itu nanti dipulangin lagi, itu cuma syarat doang. Dia bilang begitu. Akibat kejadian ini korban merugi 500 juta rupiah dan langsung melaporkannya ke Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, konten kreator Gunawan Satbor dan rekannya asal Sukabumi, Jawa Barat bebas usai mendapatkan penangguhan penahanan. Pulang dari kantor polisi, jadinya happy boy. Konten kreator Satbor alias Gunawan dan Ahmad Supendi bebas setelah keluarga dan kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan. Sikap kooperatif tersangka selama penyidikan menjadi pertimbangan penyidik untuk mengeluarkannya dari tahanan. Meski demikian, proses masih terus berlanjut. Setelah penangguhan penahanan, Satbor warga Babakan Baru, Desa Bojong Kembar kembali aktif di media sosial. Mereka berjoget di kebun yang biasa digunakan Gunawan. Memang ini sudah diatur dalam KUHP, di mana hal ini dapat dilakukan apabila ada permohonan dari tersangka. Sedangkan dalam kasus Satbor ini, permohonan penangguhan penahanan dilakukan oleh tersangka dan keluarganya. Demikian. Sebelumnya, Gunawan alias Satbor dan Ahmad Supendi alias Towet ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus promosi judi online dalam siaran langsung di media sosial. Keduanya dijerat Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.